Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arga Binsar Firmando Tua Sinaga, mahasiswa psikologi angkatan 2020. Bersama rekan saya, Nisa Nuari Sinaga, mahasiswi akuntansi 2018. Izinkan kami berdua memandu acara Festival Nasional 3 Anti Dosa. Pada seminar yang kedua ini, kita akan mendengarkan topik tentang merawat kebinekaan anti radikalisme yang akan dibawakan oleh Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Agoyuwono, SIK, MSI. Kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Wani Devita Hudardi, SPMK Konsultan selaku Rektor Ukrida beserta jajarannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para dosen dan mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia pada acara Festival Nasional 3 Anti Dosa. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kami mengundang Ibu Pendeta Meita Sartika, MTH, selaku dosen pendidikan holistik untuk memimpin doa pembuka. Waktu dan screen dipersilakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan juga mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa, saya akan memimpin secara Kristen dan semua bisa berdoa menurut keyakinannya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, untuk segenap kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Tuhan yang menyatukan kami untuk belajar bersama-sama di Ukrida ini, ya Tuhan. Dan kami merasakan persaudaraan yang erat, sekalipun kami dari berbagai tempat, dari berbagai latar belakang, kami sangat bineka beragam, tapi kami merasakan kesatuan di tengah-tengah kami. Dan biarlah kami juga sebagai bangsa Indonesia, khususnya juga ketika kami baru memperingati Hari Sumpah Pemuda kemarin, ya Tuhan, kami boleh menghayati makna kebinekaan, merawat kebinekaan ini. Kami bersyukur sudah hadir di tengah-tengah kami, membawakan itu Bapak Irjen Polisi Raden Prabowo Argoyuwono, Tuhan yang memakai beliau untuk boleh menjadi pembimbing kami, untuk boleh sharing sehingga wawasan setiap kami boleh makin bertambah luas dan setiap kami boleh dimampukan untuk merawat kebinekaan dan anti radikalisme. Kami mau serahkan jam di hadapan kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Meita Sartika MTH yang telah membawakan doa pembuka. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Denny Boy Saragi, SKM, MDiv, MTH, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Mahasiswa, Alumni, dan Kewirausahaan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom Alhim. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita pada sore hari yang berbahagia ini, Bapak Irjen Polisi Argoyuwono, SIK, MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, serta pejabat yang hadir, serta yang saya kasihi adik-adik mahasiswa sekalian. Merupakan satu kebanggaan kepada kita untuk dapat kembali memasuki hari kedua, ya, Festival Nasional dengan tajuk yang sama, yaitu 3 Anti Dosa. Memang kata 3 Anti Dosa ini merupakan
kata-kata yang tegas dan menghentak, ya. Tetapi ini kita sebut demikian karena kita ingin bahwa ini segera dibasmi karena termasuk penyakit yang berbahaya bagi bumi Indonesia, yaitu intoleransi, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Ukrida sungguh-sungguh terpanggil untuk terus mengkampanyekan 3 anti dosa ini, sekaligus mengajak segenap sivitas akademika Ukrida terlibat aktif dan berjuang untuk membasmi 3 hal tersebut, serta berbagai pola pikir dan tindakan yang tidak menjunjung Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Ukrida beberapa tahun ini memakai tagline "Kita Ukrida, Kita Bhinneka", ya. Dan kita memang adalah komunitas yang berupaya untuk selalu inklusif, menerima keberagaman sebagai bagian dari jati diri kita sebagai warga Indonesia. Dalam bingkai dan potret keindonesiaan kita memandang sekaligus juga menerima eksistensi beragam wajah dengan keunikan masing-masing yang merupakan anugerah pemberian Tuhan Sang Khalik Semesta. Keberagaman wajah ini merupakan kekayaan yang harus dicintai, dihargai, bahkan dipeluk sebagai bagian dari diri kita, yaitu Indonesia yang kaya ini. Karena itu toleransi menjadi pintu masuk untuk saling menghargai, menerima dalam ketulusan, dan terbebas dari segala bentuk prasangka. Karena itu, secara khusus hari ini kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Irjen Polisi Argo Yuwono SIK MSI sebagai narasumber untuk webinar dengan tema Merawat Kebhinekaan Anti Radikalisme. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Om Santi Santi Om. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas sambutannya Bapak Denny Boy Saragi, SKM MDiv MTH PhD. Sekarang kita akan masuk ke inti acara, yaitu seminar nasional yang mengambil topik merawat kebhinekaan anti radikalisme yang akan dibawakan oleh Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI. Pada sesi ini kita akan dipandu oleh Bapak Prasasti Peranginangin SPDM Div MM selaku Kepala Unit Pengembangan Karakter. Kepada Bapak Prasasti Peranginangin, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Nisa dan Arga yang sudah memimpin kegiatan kita hari ini. Baik, saya sapa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, salam Nusantara ya. Selamat datang di seminar kita yang kedua di Festival Nasional 3 Anti Dosa, dan hari ini seminar kita yang kedua, merawat kebhinekaan anti radikalisme. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Sumpah Pemuda dulu kepada kita semua. Kemarin kita merayakan Sumpah Pemuda ya, dan saya kira sumpah para pemuda yang sudah diucapkan itu menjadi ruang kebhinekaan bagi kita semua. Karena yang mempersatukan kita adalah tanah air satu, kebangsaan satu, bahasa satu, yaitu Indonesia. Jadi saya kira hari ini menarik sekali. Dalam rangka itu kita pertama-tama saya dalam rangka itu kita akan berdiskusi tentang merawat kebhinekaan dan anti radikalisme, dan sudah hadir bersama kita. Saya kira pembicara kita pada hari ini sudah sangat familiar di televisi ya, mulai dari waktu di Polda Metro, saya kira Pak Irjen Pol Argo sudah ya mungkin setiap hari tampil di televisi ya Pak ya. Sampai sekarang saya kira juga terus memberikan informasi publik kepada kita semua, edukasi bagaimana kepolisian berjuang untuk menjaga Indonesia, kalau menurut saya ya, menjaga
kebinekaan yang sudah diwariskan kepada kita. Dan saya kira sangat menarik hari ini diskusi kita. Pak Irjen Pol Argo sudah bersama-sama dengan kita. Kalau saya sebentar membacakan CV beliau, panjang sekali, tapi saya kira yang paling menarik adalah kalau saya lihat penempatan tugas Pak Argo ini sudah semua pulau besar sudah ya, mulai dari NTT, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Sumatera Selatan, dan sekarang juga di Polda Metro, pernah juga di Jakarta, di seluruh Indonesia ya. Dan saya kira pengalaman beliau mulai dari Sabang sampai Merauke itu akan menjadi wawasan yang penting bagi kita untuk sama-sama merawat kebinekaan, khususnya mungkin kita katakanlah maraknya gerakan-gerakan radikalisme yang akhir-akhir ini sering muncul begitu ya. Dan beliau saya kira akan sangat baik untuk menjelaskan itu kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak membacakan semua CV beliau, tapi saya kira Irjen Pol Argo sudah banyak mendapatkan tanda kehormatan, dan juga ada yang menarik ya, kemampuan bahasa beliau juga ini Pak ya, selain bisa bahasa Jawa bisa bahasa Bali ya biasanya Pak ya, bahasa Bali. Jadi itu juga adalah bagian dari kebinekaan saya kira ya. Dan kita juga di Ukrida Pak Argo sangat binekaan, mulai dari Sabang sampai Merauke kita ada. Dan teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini, silahkan nanti siapkan pertanyaannya, bisa berdiskusi langsung dengan Pak Argo yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu kepada Pak Irjen Argo untuk menyampaikan materinya, mungkin sekitar 30 menit. Nanti setelah itu kita bisa berdiskusi banyak, mungkin lebih enak kita diskusi ya Pak Argo ya, supaya banyak wawasan-wawasan baru yang muncul melalui seminar kita pada hari ini. Silakan Pak Argo, saya berikan screen untuk Pak Argo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya yang sangat saya hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Denny Boisarage, PhD, dan kemudian Bapak Moderator dan Bapak Prasasti ya. Dan ada beberapa dosen dan karyawan serta mahasiswa Ukrida. Tadi ada Ibu Pendeta Meta ya, Ibu Pendeta Meta yang sudah mendoakan. Nah, Pak. Ya, awalnya saya dihubungi oleh Ibu Lydia lah. Ya, saya kira cuma saya memberikan hal sesuatu ya inspirasi kepada beliau. Contoh kemarin ada diminta lagi nih. Dan saya juga sepertinya saya lihat kok 3 inti anti dosa ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali judulnya. Baik, tapi untuk pada kesempatan sore hari ini mungkin saya tambahkan, mungkin tadi Pak Sasti tidak menyampaikan, saya asalnya dari Jogja, dari Yogyakarta, lahir saya di Sleman itu. Saya pernah kuliah di Universitas Kristen Duta Wacana. Di UKDW, kalau ini Ukrida, saya UKDW, ya, UKDW. Terus kemudian karena saya kemudian masuk Taruna Akpol, akhirnya saya tinggalkan, dan kemudian saya melanjutkan S2 saya di UI, di Universitas Indonesia di kajian ilmu kepolisian ya, sana. Jadi pada kesempatan sore hari ini tema yang kami naikkan adalah merawat kebinekaan anti radikalisme. Jadi teman-teman semua, kalau kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45, di sana dibunyikan bahwa di pasal 36A itu, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, dan kemudian semboyan adalah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Kalau kita melihat peta Indonesia, dari Aceh sampai Merauke, dan kebetulan saat ini saya sudah, sepertinya saya yang belum saya datangi Nias,
kemudian Bengkulu, Gorontalo, yang belum saya datangi, kemudian Kalimantan Tengah. Sabang saya sudah, Merauke saya sudah, Pulau Rote di bawah Kupang saya sudah saya datangi. Dan kemudian tidak sampai ke Miangas, tapi sampai ke Manado saja. Itu sudah saya datangi. Dan kemudian kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki ribuan pulau dan ribuan suku bangsa, ya, suku bangsa. Dan juga beraneka ragam agama dan ras. Dan itu semua disatukan dengan Pancasila, ya, dengan Pancasila dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa kalau kita berbicara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu sejak kita lahir kita sudah mendengar itu. Karena ini semua saat itu memang banyak saat negara Indonesia itu berdiri, memang banyak dari beberapa kelompok, ya, saling diskusi, saling memberikan argumentasi berkaitan dengan Indonesia ini. Jadi ada suatu kesepakatan akhirnya muncullah, ya, adanya Pancasila itu, dan kemudian dengan simbol-simbol yang ada yang melambangkan kaitan dengan Indonesia, dan kemudian juga ada slogan, ya, yang kita ambil semboyan itu dari buku Sutasoma, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, intinya bahwa semua itu adalah wadah yang di dalamnya ada berbagai macam suatu komunitas maupun ras maupun orang-orang yang ada di situ yang ada perbedaan di sana. Jadi adanya perbedaan itu sehingga kita bersama-sama dengan negara kita ini, Indonesia tercinta ini, untuk maju ke depan. Ya, walaupun di dalam awal daripada pendirian negara ini, ya, tidak semudah, tidak segampang apa yang kita harapkan di sana. Namun dengan berbagai menekan perasaan, kemudian akhirnya menurunkan egonya, gitu. Terus kemudian juga akhirnya pimpinan-pimpinan zaman itu, sehingga kita mempunyai dasar negara Pancasila, dan untuk mempersatukan semua apa yang kita punya. Itu kita punya. Memang keberagaman di Indonesia ini banyak sekali. Ini keberagaman yang kita punya. Dan keberagaman itu juga kalau kita satukan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Tentunya kita harus bangga bahwa kita mempunyai Pancasila, mempunyai Undang-Undang Dasar 45, kemudian kita punya bendera merah putih, ya, punya lambang negara. Inilah konsep berdirinya satu negara sudah terpenuhi, ya, terpenuhi dan kemudian diakui oleh negara-negara lain. Seperti itu. Dan kemudian bahwa kita penting bahwa kita harus mempunyai suatu bingkai, ya, bingkai untuk memberikan suatu kerekatan, ya, kerekatan manusianya, ya, yang telah mempunyai berbagai budaya di setiap daerah ini ditonjolkan, ya. Ya, jadi kita rangkai sehingga nanti kita mempunyai integrasi nasional. Ya, memang kita bisa melihat dari berbagai sumber, berbagai sudut, ya, maksudnya ada sudut politis, ya, ada sudut sosial budaya itu dan sebagainya. Ya, semuanya ini memang kita harus, tadi saya sampaikan di depan, untuk membentuk bangsa Indonesia saja, untuk memilih suatu bentuk negara saja harus menurunkan ego. Ya, menurunkan ego, kadang-kadang mengesampingkan kelompok, sehingga semuanya bisa akhirnya terwujud. Dan itu semua harus kita lakukan dalam nanti kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian bagaimana kita mencapai integrasi itu?
tadi sudah banyak saya sampaikan di depan, semangat itu yang harus kita punya. Gitu. Semangat yang mungkin ini kita kemarin sudah memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pemuda tentunya kita kan mempunyai berbagai macam bahasa, berbagai macam suku ya, dan agama dan sebagainya. Dan kemudian jiwa dan semangat gotong royong dan solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Memang kalau kita lihat ya, itu gotong royong dan solidaritas itu, toleransi itu utama jika kita bersosialisasi. Ya memang tidak mudah, seperti apa yang kita sampaikan, yang tidak mudah. Memang kadang-kadang kita bilang gampang. Gitu. Tapi dari teman-teman semua yang mahasiswa ini, yang mungkin satu kos-kosan atau satu kamar itu ya, itu kalau dari berbagai suku pun nanti pasti ada perbedaan. Tapi itu nanti akan membuat suatu keindahan tersendiri. Perbedaan itu kalau kita kelola, ya kita kelola. Jadi kalau kelolanya itu yang kita tonjolkan emosi ya repot gitu. Tapi harus, kalau orang Jawa bilang menata hati, jadi nanti semuanya bisa terkendali. Itu yang gotong royong tadi. Kalau kita melihat dari mana, dari Aceh sampai Merauke, itu banyak sekali keberagaman. Saya terakhir kemarin sebelum PON, saya ke Merauke. Di Merauke kami ketemu dengan Pak Wali Kota, wakil bupati, dan kemudian perangkat di sana. Jadi wakil bupati di Merauke itu orang Lamongan, wakil bupati itu, dan bupatinya orang Merauke. Jadi ini suatu simbiosis yang diwujudkan dalam satu pemerintahan ya di sana. Dan sudah ada diatur, dan kemudian ini menjadi simbol antara, kalau di Jawa itu namanya guyub gitu ya. Guyub. Kemudian ini bisa akhirnya membawa suatu keuntungan dengan perbedaan itu. Perbedaan suku, perbedaan agama ya. Perbedaan ras itu akan membawa suatu keuntungan. Dan di Merauke sangat-sangat pertumbuhan ekonomi juga yang meningkat ya. Dan kemudian juga berkaitan dengan vaksin kemarin juga sangat-sangat tinggi ya, antusiasme masyarakat di sana. Karena itu masyarakat yang agak susah untuk divaksin. Jadi intinya bahwa kita dimulai dulu di lingkungan kecil. Di lingkungan kecil, kalau teman-teman di mahasiswa itu dari tadi disampaikan Pak Prasasti Pranggana yang tadi, dari berbagai daerah ada, dari lingkungan kita sendiri dulu, kita untuk menerapkannya, lingkungan kita seperti apa, nanti kita kan bisa tahu kehidupan, budaya, ya, maupun suku bangsa daripada teman kita, yang kita akan tahu dan kita akan paham, sehingga nanti kita mau ngapain sih gitu di sana, apa yang kita lakukan dengan perbedaan itu. Memang tidak gampang gitu ya, tidak gampang. Sama seperti saya juga di Akpol itu ada 300 orang, semuanya dari Aceh sampai Merauke jadi satu. Itu nanti dengan apa namanya proses waktu kita nanti akan terseleksi sendiri bagaimana. Tapi tetap sampai sekarang pun kita masih ada komunikasi hubungan yang baik dengan teman-teman daripada teman saya ya, maksud saya itu yang berasal dari daerah-daerah lain gitu ya. Ya walaupun ada perbedaan pangkat, perbedaan tetap kita masih bisa guyub antara teman-teman itu. Itu mungkin nanti bisa disampaikan ya di lingkungan teman-teman semua. Dan berlanjut ke radikalisme ya, itu satu paham ya, yang ada kelompok tertentu yang menginginkan pembaruan ya, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, dan menggunakan kekerasan. Memang ini
sangat-sangat, artinya kita hati-hati ya dengan radikalisme ini. Banyak ada paham aliran radikal dalam politik, kemudian di dalam keseharian kita pun juga ada, di dalam pertemanan kita pun juga ada. Itu kadang-kadang ditampilkan, gitu ya. Ditampilkan dalam suatu komunikasi, dalam suatu diskusi, itu sering kita menemukan itu, aliran itu. Kemudian adanya aliran yang menginginkan perubahan di sosial politik ya dengan cara drastis itu, cara drastis. Itu contoh di ITII di Bandung, kemudian ada Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan, itu ingin merubah negara Islam di Indonesia dengan cara pintas, itu ya, cara pintas di sana, cara pintas dan cepat segera berubah. Itu contoh-contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi sejarah yang dulu sudah terjadi. Apakah saat ini keturunannya semua juga akan berubah dengan kondisi sekarang ini? Ya tentunya masih ada doktrin yang mereka punya, doktrin yang mereka bawa, gitu ya, mereka bawa. Gitu. Tapi tidak semuanya, itu masih yang turun-temurun, ya, yang itu masih ada lah bibit-bibit ke arah ke sana. Jadi ada sikap ekstrim dalam aliran politik, kegiatan yang bertujuan merubah sistem sosial politik secara drastis. Jadi kalau kita petani, kalau kita pahami berbagai sejarah, memang kita harus bisa melihat sejarah panjang zaman dahulu itu seperti apa. Setelah kita itu merdeka, ya, dengan adanya Pancasila dan kebinekaan ini, ada berbagai macam kelompok-kelompok radikal yang kepengen mengubah. Dan itu semuanya sudah kita tumpas semuanya oleh pemerintah zaman itu. Dan itu apakah semuanya juga akan berubah sampai sekarang? Ya tidak. Tentunya masih ada. Ya, tadi saya sampaikan di depan, masih ada. Itu tetap, sejarah itu tetap harus kita lihat di sana. Kemudian diawali memang kekuatan ini kan intoleransi dulu, utamanya. Intoleransi, kemudian dia radikal dan terorisme. Ada beberapa napiter itu. Jadi napiter itu narapidana teroris yang beberapa kali saya ajak bicara berkaitan dengan mereka. Jadi mereka memang kalau sudah memenuhi mindsetnya itu memang dia itu seperti ini, dia tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah mindsetnya itu. Susah sekali. Misalnya, saya mempunyai panutan si A. Pak, saya akan mengikut Bapak. Sampai leher pun saya kasihkan ke Bapak. Tapi Bapak harus mengikuti ajaran itu dan Bapak akan saya ikuti. Tanpa menyimpang, tetapi sesuai dengan ajaran yang diajarkan. Dia akan hormat dan dia akan taat. Kasarnya pun semua jiwa pun akan dikasihkan. Itu di sana. Jadi ya memang teknik-teknik tersendirilah yang dilakukan oleh pihak Densus 88 ini, kepolisian ini, untuk merubah mindset daripada teman-teman kita yang tahanan teroris. Terus kemudian apakah ada yang berubah, Pak? Pertanyaannya ada yang berubah. Ada banyak yang berubah. Mindset itu harus kita hilangkan. Jadi barrier itu kita hilangkan sehingga biar bisa berubah itu. Dengan berbagai macam cara lah yang tidak bisa kami sampaikan di sini. Berbagai cara sehingga dia nanti akan berubah mindsetnya. Yang kekeh ada Pak, kekeh nggak mau berubah, ada juga yang tidak mau berubah, yang kekeh. Tetap dia yakin dengan keyakinan itu. Dan apakah dia sendiri? Tidak. Keluarga juga ikut. Keluarga pun juga ikut keluarga. Itu. Terutama yang terdekat itu yang akan menyupport nantinya itu. Yang terdekat siapa? Ya istri, itu. Yang terdekat di sana. Jadi beberapa lah yang sudah kita temui beberapa narapidana teroris itu. Kemudian ada tahapan radikalisme menuju terorisme. Pertama itu adalah praradikalisasi, itu kehidupan sebelum terjadi radikalisasi.
Kemudian juga ada mengidentifikasi diri, individu mulai mengidentifikasi diri ke arah radikal. Ya, intinya bahwa sudah ada perubahan-perubahan. Jadi misalnya teman-teman mahasiswa semua, adik-adik semuanya di lingkungannya yang biasanya seperti ini budayanya, kebiasaan seperti ini jadi budaya, kemudian dia akan berubah, itu nanti akan bisa ketahuan. Udah ada indoktrinasi mulai intensif dan memfokuskan kepercayaan. Indoktrinasi dari apa saja, macam-macam. Itu macam-macam indoktrinasinya. Kemudian teroris mulai mengambil tindakan. Jadi ada kegiatan pelaku-pelaku ini yang tadi saya sampaikan adalah sudah termindset bahwa yang benar adalah ajaran seperti ini. Gitu ya, seperti ini. Saya pernah menangani kasus bom Makassar, kemudian ada beberapa kasus-kasus yang lain di Jakarta juga. Kami wawancara dengan tersangka ini, meriksa tersangka, gitu ya. Jadi kalau sudah betul-betul mindsetnya gitu ya, seperti itu. Sama kalau kita mempunyai mindset, gitu ya, misalnya disiplin, lalu lintas, gitu ya, mindsetnya kita disiplin, mau dibelokin apa, ada rambu-rambu kita akan taat. Dan kita mau merubah yang lain, kalau kita tidak disiplin ya tidak taat ya, nanti yang mengikuti perubahan. Temannya ikut melanggar, belum ikut melanggar. Ya, jadi nyusul di belakangnya karena tidak mempunyai mindset tersendiri. Lanjut, ada metode penyebaran paham radikalisme, itu ada bentuk buku ya. Ada banyak buku yang kadang-kadang dijual, kadang-kadang kalau di Jogja itu ada di daerah Terpan gitu ya, itu banyak orang jualan buku bekas di sana. Buku bekas dijual di pinggir jalan, kemudian juga ada buku itu ditawarkan di saat-saat kita mengadakan suatu kegiatan di perkampungan atau di rumah, di tetangga. Itu ada suatu kegiatan kita berkumpul, kemudian itu ditawarkan buku itu. Ya. Ini loh ada buku bagus, buku ini bisa membuat kita hidup tenang. Kita di sini buku ini membuat inilah macam-macam dengan manisnya menyampaikan ya kepada itu. Teman-teman, adik-adik kalau misalnya mendapatkan suatu ajaran baru atau bentuk buku disuruh belajar, kalau memang di mindset kita memang tidak, nggak usah dibaca. Jangan sampai nanti kita ingin tahu pura-pura baca, setelah baca kita di situ ada cara membaca untuk mindset orang, ya, merubah mindset orang. Kita nanti akan bisa ikut ke sana, Kalau memang buku ini memang tidak sesuai dengan hati nurani, udah nggak usah dibaca, nggak usah. Jadi kita jangan kepengen tahu. Kalau kepengen tahu, kadang-kadang kita malah ikut terjerumus ke sana. Udah website, ya itu banyak itu website itu. Jadi orang belajar membuat bom, orang belajar apa gitu ya, itu lewat website. Website nanti ada orang buka website ya, setelah orang itu dilihat oleh yang punya website itu adalah labil ya, labil hati dan pikirannya, akhirnya dijapri dia nanti. Ya, dijapri. Jadi nanti dia di email kah, atau nanti dia di WA atau di SMS dijapri. Dijapri terus hari dijapri, lama-lama langsung ya Pak, saya siap jadi pengantin, gitu ya. Terus dijapri. Kayaknya dia didoktrin menggunakan japri. Kemudian media klasik streaming dan kajian permasalahan up to date, diskusi dan sebagainya. Tapi yang utamanya untuk saat ini adalah menggunakan media sosial. Media sosial. Hati-hati adik-adik semua. Kalau misalnya menerima pesan itu betul-betul dibaca. Maksudnya apa, isinya itu. Ya. Kadang-kadang petunjuk-petunjuk yang ada di media, di gadget kita maupun di media online maupun di media sosial itu adalah ada instruksi. Kalau ada instruksi buka ini. Udah. Kalau memang kita tidak, nggak usah dibuka. Jadi ada cara-cara yang sangat-sangat manis ya
cara-cara yang digunakan oleh yang mempunyai ingin mengajak itu ya. Contoh pengalaman ada puluhan yang di Maluku Utara itu yang ditangkap di Surabaya, dia mau bunuh diri jadi pengantin, sama dia menggunakan website. Gitu ya. Dia akhirnya buka website itu, kemudian dia tertarik, kemudian langsung diintensif terus tiap jam, akhirnya dia langsung lupa kalau dia seorang polisi. Jadi dia melakukan kegiatan di Jatim. Itu banyak ya, jadi yang seperti itu. Lanjut. Dan ada kelompok radikal keagamaan di Indonesia. Dia ada usia muda dan tidak hanya laki-laki, ini ya, cenderung memahami ajaran agama secara literalis ya, minim komunikasi, minim diskusi, dan banyak terpapar informasi keagamaan, dan itu adalah suatu kebencian. Cenderung mengingkari, menentang pemenuhan hak warga negaraan, cenderung membenarkan dan mendukung tindakan radikal. Jadi perlu saya jelaskan mungkin case yang ada di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu ada kelompok radikal yaitu jaringan Islamiyah ya, JI, yang saat ini di Indonesia itu masih ada aktif sekitar 6.000-an yang aktif ya, 6.000-an yang aktif yang ada di Indonesia. Ini tentunya menjadi kewaspadaan kita ya, jangan sampai kita orangnya baik. Orang tidak akan menyangka kalau kita melihat dari luar, baik bodinya, sopan santun ngomong, ya kita diskusi, tidak akan ternyana, tidak akan waduh kok seperti itu dia ya. Setelah kita sudah dekat, langsung akhirnya dia akan memberikan mindset, ya, memberikan doktrinasi. Kita tidak menyangka kita akan didoktrin, akhirnya masuk. Banyak kegiatannya, ada tempat itu yang ditaruh di warung-warung, rumah makan, ada tempat untuk kita infak itu ya, kita memberikan sedekah ataupun kita masuk. Itu digunakan kalau seluruh Indonesia berapa ribu tempat lokasi dikumpulkan sebulan bisa miliar ketemunya. Beda dengan persepuluhan yang agama Nasrani, ada persepuluhan. Itu 10% itu persepuluhan kita lakukan untuk membagi sama orang, memberikan sama orang, dan membantu untuk ibadah, misalnya gereja dan sebagainya, itu udah jelas kesan. Larinya udah jelas. Tapi inilah yang harus kita waspadai. Kemudian metode menjaring dan menanam pemahaman radikal kepada mahasiswa. Ada menggelar kajian-kajian umum, lalu menjaring mahasiswa yang rajin mengikutinya. Dan ini harus, makanya dari pihak kampus ya, dengan mahasiswa juga harus ada komunikasi secara intensif ya. Jadi misalnya ada antara mahasiswa dengan yang membidangi ya kemahasiswaan itu, dari dosen maupun dari dekan itu pertemuan setahun sekali. Jadi seintensif mungkin ya. Jadi kita bisa tahu apa yang digelar itu, kajian-kajian itu ya. Kajian-kajian digelar. Kadang-kadang ada di luar sekolah juga ada kegiatannya. Yang banyak utama di luar sekolah, utama 3 orang, tambah 4 orang, akhirnya banyak dari 10 orang, itu semuanya saling terikat 10 orang itu, dan itu sangat-sangat tidak akan bocor. Orang bilang ngember itu enggak akan, dia akan kuat sekali dari kelompok itu. Kemudian jalur pertemanan atau kesamaan sekolah, awalnya dari teman sekolah satu bangku, satu pos, ya, satu pengiriman bareng, ketemu di pesawat, ketemu di bioskop, ya, ketemu di toko buku, banyak itu yang tempat sarana kita untuk bisa bertemu dan berteman. Kemudian menawari mahasiswa baru berbagai jasa. Ya. Kadang-kadang kita kan banyak juga yang ada penawaran-penawaran untuk menambah bagaimana biar kita bisa mendapatkan fasilitas lebih. Misalnya kita bisa kursus ke sana kemari untuk menambah ilmu sendiri. Kita dari itu. Kadang-kadang kita diberi kemudahan. Ya, kemudahan. Pertama, seperti contoh ada ini
adik-adik, orang mau ngasih narkoba, ya. Pertama pasti kasih gratis pertama gratis. Ya udah pakai aja sudah. Caranya pakai begini. Ini udah gimana rasanya? Enak toh? Ya udah sedot lagi. Habis 1. Besok kasih lagi. Ini udah kasih lagi. Yang 3 kasih lagi, yang keempat suruh beli, gitu ya. Suruh beli, udah ketagihan. Keempat, kelima ketagihan. Karena semua kiriman orang tua, semua apa yang kita punya kita jual semua untuk membeli narkoba. Sama seperti ini juga sama, memberikan itu. Kemudian menyebarkan pesan lewat medsos. Medsos itu paling berbahaya, ini medsos. Hampir semua kegiatan bisa lewat medsos. Baik yang positif dan negatif. Semua yang negatif, semuanya bisa lewat. Sama, gitu. Misalnya di medsos itu, yang sudah dicapri sama radikal itu, serbuk deodoran itu bisa dipakai untuk bahan peledak. Ya, serbuk apa itu? Deodoran itu, merek deodoran itu bisa digunakan. Kemudian minyak kayu putih bisa, gitu. Dan apalagi banyak lah. Tapi itu semua diramu ya di sana. Tapi ada yang di depan kita itu bisa digunakan. Medsos itu. Jadi doktrinnya menggunakan medsos itu gampang sekali. Setelah doktrin nanti dapat permen, doktrin lagi terus nanti dapat makan siang, doktrin lagi terus dapat makan lagi, amal akan masuk di sana. Kemudian ada penyebaran buku-buku yang berisi radikalisme. Tadi udah di depan saya jelaskan buku-buku itu banyak disebarkan gratis, ya, sebarkan, dikirim buku-buku itu sehingga nanti orang itu apalagi yang haus dengan buku ya, yang haus dengan baca, ya sudah, dia akan tekun membaca terus. Harus hati-hati. Itu beberapa metode jaringan ya yang ada gitu, yang kita temui. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya tentunya kita untuk yang tadi yang di depan tadi ya berkaitan dengan kebinekaan itu ya. Tadi saya pernah cerita ya kita menjauhkan egoisme. Ya, individu dijauhkan ya. Jadi kita jangan kalau sudah bertemu dengan semua orang dari berbagai daerah, kita tidak bisa menonjolkan kedaerahan kita. Gitu. Jadi kita harus sama-sama, tidak bisa menonjolkan. Seorang Jawa ketemu dengan orang Palembang, saya ketemu orang Makassar. Kemudian saya harus menggunakan sistem di Jawa itu yang mereka tidak tahu tidak bisa. Ya, tapi kita harus sama-sama bagaimana mengakomodir dan kita bisa menjauhkan egoisme itu sendiri. Kemudian komponen bangsa harus saling rangkul agar seluruh merasa bertanggung jawab terhadap negara dan aset-asetnya. Ya banyaklah ya. Itu kadang-kadang seperti ada di Kalimantan karena secara politis ada tidak sama berkaitan dengan jauh ya. Itu dana anggaran umum itu akhirnya langsung melepas dari negara Indonesia gitu ya. Unjuk rasa ke sana kemari melepas jadi negara sendiri. Itu yang harus kita jaga, kita harus bisa diskusi dan komunikasi, jangan sampai hanya kita mementingkan kita sendiri. Karena semuanya kan dan arus umum itu kan semuanya sama, harus kita berikan untuk semua provinsi-provinsi. Karena kalau tidak kita berikan yang ada yang tidak bisa mengelola untuk PAD-nya. Kemudian masifkan kampanye gerakan anti radikalisme dan terorisme, tumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ya. Itu sudah saya jelaskan di depan tadi banyak gerakan yang kita anti perbedaan. Jadi kita harus perbedaan itu menjadi keuntungan. Kemudian optimalkan pendidikan karakter dan budaya bangsa Indonesia melalui seni budaya dan agama. Contoh, orang mengkritik pemerintah, mengkritik polisi menggunakan mural, menggunakan grafiti semua. Akhirnya kami lombakan besok tanggal 30 ini besok pagi. Sekarang sudah mulai pada membuat desain. Seluruh Indonesia saya lombakan ya. Jadi nanti kita akan menyamakan persepsi antara pemural dengan pemerintah, yaitu melewati kepolisian. Apa yang dimaui mereka itu bisa terwadahi gitu ya. Jadi jangan sampai mereka tidak terwadahi sehingga akan membuat hal yang tidak baik.
Kemudian gelongakan rasa cinta tanah air sesuai dengan pemahaman yang sudah terkandung dalam ajaran agama. Dulu waktu zaman 80-an kita masih ada perayaan 17 Agustus yang ada berbagai macam daerah ditampilkan. Saat ini mungkin sudah hampir tidak ada. Tapi di daerah perbatasan di Kaltara sana, di daerah Kerayan, saya sudah ke sana, 17 Agustus itu dirayakan 1 bulan full di sana. Kebetulan saya waktu jadi Kapolres di daerah Nunukan, sehingga saya tahu, saya datang ke sana, full 1 bulan merayakan Hari Kemerdekaan Nasional. Jadi berbagai kegiatan semua ditampilkan di sana. Baik itu memasak dari hutan lah, bahan sayur-sayurannya, dan caranya untuk budaya semua juga banyak ditampilkan. Kebetulan saya juga wali wilayah saya ikut ke sana 1 bulan full. Jadi dia menanamkan rasa nasionalismenya. Kemudian perlunya bangkitkan semangat bela negara. Ya banyak. Kadang kita juga di negara orang ya, di luar negeri kita kadang juga diremehkan. Kalau kita di Malaysia, kita sering dipanggil orang Indon. Orang Indon itu adalah sebangsa babu atau pembantu. Orang Indon gitu ya. Itu menyebutkan orang Malaysia kita gitu ya. Jadi itu kita harus mempunyai semangat jiwa nasionalisme. Bisa juga langsung saya sampaikan kepada mereka, kepada orang Malaysia, jangan seperti itu, jangan tersinggung gitu ya. Jadi seperti ini gitu. Akhirnya mereka memahami dan mengerti. Kemudian ada unsur dasar bela negara, ada cinta tanah air, sadar berbangsa, yakin Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan. Lanjut. Dan sejak bela negara di era 4.0, ya, sekarang sudah kita memasuki katanya dengan teknologi informasi. Kita semuanya dari kamar saja bisa pesan kopi, kita pesan KFC dari kamar, semuanya bisa kita lakukan ya, kita lakukan. Tapi kita harus tahu bahwa revolusi industri sekarang ini di 4.0 itu banyak juga kalau kita gunakan salah banyak negatifnya, gitu ya. Ada 5 klaster dampak industri ya, di bidang ekonomi, bisnis, hubungan nasional global, di masyarakat, individu, semua nanti akan terpengaruh ya, terpengaruh daripada itu. Terus dampak lain juga ada semakin derasnya arus informasi sehingga kita juga ada beberapa aliran informasi yang dari berbagai sumber dan media yang didukung oleh internet. Karena internet sekarang ini mirip Tuhan ya. Jadi kita tidak tahu dosen itu menyampaikan apa, kata apa, kita ketik itu keluar. Jadi apa-apa keluar. Minta apa lewat internet, lewat Google semuanya keluar semua. Gitu. Tapi itu cuma sajalah. Artinya bahwa kita juga harus bisa seperti Google internet yang kita kalau kita misalnya mempunyai ilmu yang sangat banyak. Kemudian ada kecerdasan buatan, kemudian kapasitas penyimpan data dan sebagainya. Yang kemudian yang kita biasanya menyimpan data berapa giga, akhirnya nanti kita menjadi tera dan sebagainya. Lanjut. Menurut John McCarthy ya, yang dijuluki sebagai father of AI ini ya, bahwa kecerdasan buatan itu merupakan suatu sistem komputer yang terbentuk untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Ya, tujuan daripada kecerdasan buatan itu untuk pembelajaran, penalaran, dan persepsi. Maka untuk itu, dalam era di 4.0 ini, di ancaman kecerdasan ini, ya, kita ada hoax, ya, kita ada propaganda, ada provokasi, ada speed, ada hasutan. Semuanya itu ada semua di otak kita, gitu ya. Semua itu kita lakukan. Apalagi kalau sudah teman-teman adik-adik ini, kalau misalnya rebutan pacar pun bisa, ya, kita membuat hoax, membuat apa, macam-macam. Ini bisa kita lakukan. Itu kadang bisa membohongi dosen aja gunakan ini juga, ya, itu biar bagus nilainya. Lanjut. Pengguna medsos di Indonesia banyak. Ini di Januari 2021 ya datanya ya. Ini ada 170 juta pengguna internet. Kemudian ada pengguna media sosial ini 168,5 juta.
Jadi 99,1 mengakses melalui telepon seluler. Dan ada yang sering menggunakan YouTube itu 93%. WhatsApp ini 87, IG, Facebook, dan Twitter ini 80, Twitter 60. Ini dari Januari 2021. Ini sekarang udah meningkat. Lanjut. Dan ancaman terbesar generasi muda di era 4.0 yaitu perkawinan antar sesama. Dipicu oleh kelompok itu suku agama lebih karena merasakan bahwa itu punya saya yang baik, punya salah. Ini tidak boleh terjadi. Radikalisme, terorisme, narkoba, ancaman kemajuan teknologi dan pengikisan karakter bangsa. Kemudian penguatan bela negara di era 4.0 ya kita dituntut untuk berkualitas, berkualitas di dalam dirinya, gitu ya. Karena kita semakin zaman ini semakin ketat persaingannya. Lanjut. Ada penerapan nilai-nilai dasar kebangsaan. Ini ada contoh memahami posisi dan peran dari masing-masing orang, ya. Sama-sama kita terus. Dan implementasi bela negara bagi mahasiswa ya, kita harus belajar yang rajin, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, dan berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional dan menjaga nama baik Indonesia. Ya. Kemudian pemanfaatan media sosial ya, generasi muda mahasiswa dapat melakukan berbagai hal positif di media sosial, menyuarakan persatuan di tengah kegaduhan negeri ini, dan mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Ya. Itu mungkin beberapa hal yang saya sampaikan, terlalu lama ini Pak Prasasti ini ya. Itu tapi nggak terasa gitu. Ya. Saya kira terima kasih sekali atas waktu yang diberikan untuk kegiatan hari ini dan waktu saya kembalikan kepada Pak Prasasti. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Irjen Argo sudah memaparkan bagi kita mulai dari landasan kebangsaan kita ya. Saya kira Pancasila menyatukan kita ya. Pancasila menjadi ruang bagi kita dalam perbedaan suku, agama, dan ras, dan juga bagaimana tentang radikalisme dan semangat bela negara yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua, khususnya para mahasiswa generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan bela negara dalam era industri 4.0 ini ya. Saya kira diskusi kita akan menarik, ada lebih kurang 30 menit ya, atau mungkin 25 menit ke depan kita akan berdiskusi, Pak Argo. Izin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih ke chat pribadi ke saya. Yang pertama dari Ana Rismawati ya, dari keperawatan. Dia bertanya begini Pak Argo, paham radikal ini banyak masuk melalui agama. Ya, khususnya di Indonesia masuk melalui agama. Menurut Pak Argo, menurut pengamatan Pak Argo, kenapa banyak melalui itu begitu ya, masuk paham radikalisme tersebut, dan ada tips supaya mahasiswa ini tidak terpapar melalui agama. Itu yang pertama Pak Argo. Apakah langsung pertanyaan kedua atau ditampung dulu? Langsung yang kedua, dua aja. Yang kedua ya. Dari Esther ya, dari Esther. Selamat sore Pak. Bagaimana cara kita bisa keluar dari kelompok radikalisme jika kita menyadari bahwa itu adalah kesalahan? Apakah keselamatan kita bisa terjamin jika kita sudah keluar dari kelompok tersebut? Oke. Itu ada 2 pertanyaan Pak Argo, silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama Mbak Ana Rismawati ya, itu berasal dari perawatan ya. Jadi ya memang dalam suatu yang mudah ya, memudah orang untuk membaiat itu, untuk memudahkan melalui agama gitu ya. Kalau melalui kegiatan olahraga itu akan lebih susah gitu. Jadi kalau melewati suatu kayak seperti kepercayaan gitu ya, jadi seperti agama tadi. Agama kan juga berbagai macam dogma maupun berbagai macam aliran gitu ya, aliran di sana. Jadi memang paling mudah lewat situ, yang mudah. Misalnya
melalui kelompok di lingkungannya, di kampungnya, sama-sama ini sama agamanya, gitu ya. Kemudian kita bisa saling komunikasi. Yuk kita ngadakan kegiatan ini, kita sama-sama oke, karena kita sama-sama satu iman, kita sama-sama ada persamaan gitu ya, sehingga itu memudahkan, yang mudah, gampang gitu. Dan juga kan tidak hanya di Muslim saja, ya di Nasrani juga ada namanya radikal di sana itu. Ya tentunya kita harus bisa melihatlah, gitu. Melihat bagaimana itu teman kita yang diajak berteman, yang coba teman-teman cek teman SD, SMP, SMA itu ya, kira-kira yang ada berubah siapa? Mungkin menggunakan simbol-simbol atau menggunakan tanda-tanda di badannya itu ya, tanda-tanda itu tetap kita harus waspada. Tetap harus waspada, ya jangan sampai kita bisa masuk ke sana gitu ya. Dan paling mudah memang melalui agama, paling mudah karena terdapat persamaan, kemudian terdapat perilaku kegiatan yang hampir sama, dan kita gampang untuk memasukkannya di sana. Itu demikian Mbak Ana Rismawanti ya. Mbak Esther, bagaimana kalau kita sudah masuk ke sana, apakah bisa keluar lagi? Gitu ya, oke itu. Jadi biasanya kalau udah masuk itu setengah mati mau keluar. Gitu. Memang bayangan kita, udahlah masuk, udah tahu langsung keluar aja. Tidak semudah itu. Ya. Jadi kalau sudah masuk, biasanya langsung mendalami. Itu mendalami, udah masuk. Mendalami semua. Ya kalau misalnya setelah itu dia itu telah mendalami, kemudian kita sadar ada wahyu yang datang ke kita, turun ke kita, kemudian kita, saya kepengen keluar ya. Ya kita tetap, ya memang kita keluar itu, ya kita harus betul-betul siap gitu. Udah keluar aja. Keluar, kan nanti pasti ada intervensi. Nanti pasti ada tekanan-tekanan yang ada itu biasa itu ya. Namun kita memang harus punya tekad, kalau mau keluar aja. Misalnya nggak akan ada kalau itu memang berkaitan dengan itu ya. Namun juga ada kalau memang masuknya bareng-bareng sama berteman ya, berdua teman akrab masuk bareng-bareng, atau yang satu itu meninggalkan ya. Yang satu kadang-kadang waduh kok dia marah, dia kenapa dia itu bisa terjadi juga. Tapi pada prinsipnya biasanya orang ini nanti dia itu sadar setelah ada kegiatan atau kejadian yang dia nanti akan didoktrin kembali. Kalau tidak didoktrin kembali, sepertinya tipis sekali dia mau akan keluar dengan kesadaran sendiri. Itu di situ. Yang selama ini ada ya, yang menurut pengalaman saya yang saya temui ya selama ini. Demikian Pak. Baik, Pak Argo. Ada yang sudah raise hand, silakan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa kalau mau langsung bertanya juga bisa silakan raise hand. Dari Abel Kriso Prasetyo, silakan Abel. Ya. Oke, Pak. Selamat sore, Pak. Izin bertanya ya, Pak. Perkenalkan dulu, saya Abel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ukrida, Pak. Iya. Saya di sini punya 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama kan seperti kita tahu ya, kelompok radikalisme sama kelompok terorisme itu kan pasti ada seseorang atau yang bisa dikatakan kelompok yang menunggangi mereka kan, Pak. Nah, ya, menunggangi dalam artian mereka itu memberikan pelindungan, mereka itu yang memberikan finance. Nah, dari situ akhirnya mereka berani untuk berkembang dan berani untuk bergerak gitu Pak. Walaupun misalnya ketua mereka itu sudah ditangkap kan, namun mereka itu terus berkembang karena mereka masih mempunyai orang bekengan mereka itu Pak. Nah, itu gimana sih polisi bisa menghadapi permasalahan itu? Nah, yang kedua itu berkaitan juga sama yang pertama Pak, di bidang finance. Kan anak muda zaman sekarang ini kan kalau dikasih uang, dikasih barang yang mereka inginkan, pasti mereka mau ngikut aja kan. Mereka pikir masa bodoh deh, yang penting kita dapat uang kan. Lagian ngapain kita ikut hal-hal gitu kalau kita nggak dapat uang. Nah itu gimana itu? Apakah si Polri harus memberikan sesuatu kayak seminar atau pendekatan yang lebih khusus kepada mahasiswa-mahasiswa atau anak muda penerus bangsa yang harus
diberikan ilmu tentang jangan menerima uang atau jangan menerima benefit sembarangan dari orang. Namun bedalah kita ngomong anak muda zaman sekarang gitu Pak, apalagi soal duit gitu Pak. Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, ini Abel ini dari ekonomi pikirannya uang. Ya, silakan Pak Argo. Oke, baik, makasih Mas Abel ya. Ini berkaitan dengan radikalisme dan kemudian mengarah ke terorisme itu yang memang alirannya beda-beda. Ya. Alirannya beda-beda. Misalnya dari Jamaah Islamiyah, ya, itu ketuanya kan ada berbagai macam, itu ada Abu Bakar Ba'asyir lah, nanti yang sekarang Wijayanto sudah kita tangkap. Dia nggak akan bergerak untuk jaringan ini, dia berhenti. Berhenti itu bukan berarti dia diam, tidak. Ya, tidak berarti diam, tidak. Tapi yang apa menjadi anjuran mereka tetap dia lakukan. Ya, ada pelatihan bela diri, ada pelatihan apa itu ya, tetap dia lakukan. Karena mereka itu JI ini nanti akan dikirim ke Irak di sana, ke Timur Tengah. Ya. Ada yang dikirim ke Timur Tengah, misalnya biayanya satu orang itu misalnya sekian puluh juta, itulah ada beberapa infak yang ada di kios-kios, di warung-warung itu yang dia memberikan itu, dan kita kumpulkan seluruh Indonesia bisa miliaran, itu nanti bisa ngirim orang ke sana. Itu tergantung. Itu Jayanto itu sudah kita tangkap, sudah kita tahan, dan sudah divonis, dan kemudian anak buahnya ini tetap jalan, ya, tetap jalan, tapi dia tidak memberangkatkan ke Timur Tengah, gitu ya. Karena untuk jaringan Islamiyah ini harus apa kata kepalanya. Kepalanya bilang latihan besok berangkat ke sana 10 orang, dia akan berangkat 10 orang dan latihan. Itu. Beda dengan kemudian JAD misalnya, jamaah Ansor Tauhid itu ya, JAD beda lagi. Itu JAD. Ya, karena JAD juga apa namanya? Ada kepalanya juga gitu ya. Ada kepalanya. Walaupun dia itu ada kepalanya ya, dan kemudian kepalanya pun ketangkep, tapi dia sudah ada niat dia itu akan jadi pengantin, dia akan melakukan. Tetap melakukan itu. Tetap melakukan pengantin itu. Dan kalau JI kan dia ada sumbangan dari JI kepada, ada subsidi tiap bulan kepada warganya. Gitu. Kalau JAD beda lagi, tidak ada itu. Jadi dia ya apa yang dia punya gitu ya. Gitu. Dan kemudian memang kalau di kelompok JI ini dia taat sekali untuk memberikan 2,5% dari hasil dagangannya dia. Dia jualan ayam, jualan bakmi, jualan bakso. Dia taat 2,5% dia akan tiap bulan dia sisihkan, dia kasihkan ke kelompok itu. Taat. Kalau kita yang percaya 2,5%, 10% pun masih kadang-kadang bocor-bocor kan gitu. Dia taat itu, taat sekali. Karena dia telah termencet itu untuk membiayai kelompoknya dia. Sama juga sama ya. Itu JAD yang sama. Itu yang Afghanistan dengan Timur Tengah, dengan Irak berbeda. Walaupun dia yang JAD komandannya sudah ketangkep, dia tetap berjalan. Jadi kalau JAD itu menggal, kalau JI itu ngebom. Nah, itu di sana. Jadi ada, oh ini berarti ini berarti ini, baru kita bisa paham gitu di sana. Terus kemudian berkaitan dengan bagaimana biar mahasiswa tidak mudah menerima benefit ya. Memang untuk kita berupaya untuk membantu pemerintah. Kalau di kepolisian sudah berbicara bukan radikalisme lagi, tapi moderasi beragama. Gitu ya. Jadi dengan bahasa yang agak soft itu, moderasi beragama yang kita gunakan. Jadi di Humas Polri punya Pak, punya. Saya punya seorang ustadz yang itu lulusan daripada di Irak, lulusan S1 dan S2 di Irak. Itu yang saya gunakan setiap bulan, gitu. Kadang setiap bulan 2 kali. Saya mendata, saya meminta daftar dari polda-polda yang mempunyai kelompok yang dia itu catatan merah. Gitu ya, catatan merah itu ya tadi radikal tadi, ada mengarah ke radikal, kita datang ke sana. Gitu. Jadi teman dari MUI ini yang saya rekrut ini memang saya gunakan ya, saya gunakan untuk dia itu memberikan bekal kepada
kepada masyarakat ini. Setiap Polda itu kami datangi, Polda seluruh Indonesia kami datangi. Ya tadi misalnya tadi ada benefit-benefit yang tidak jelas itu ya tidak harus kita langsung kita ambil. Kita harus benar-benar bisa membedakan ini benefit apa sih. Gitu. Kalau misalnya kita main saham ya bisa ada benefit ya itu memang kebutuhan kita gitu ya. Itu benefit karena kita bisa mampu untuk apa namanya memanage bagaimana kita mengelola daripada permainan saham itu. Tapi kalau misalnya tahu-tahu misalnya Pak ini ada punya duit sekian, nanti ada bunga 40%, 30%, nanti setiap bulan kita kayak bank saja yang 10% setiap tahun aja bisa collab gitu ya. Itu karena 8% aja bisa collab. Bisa kita percaya itu misalnya kita dikasih benefit segitu, bisa 30%, ya per bulan lagi 30%. Kalau bank kan 8% per tahun. Kalau per bulan kan 30% kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi ini karena kita butuh finansial, dan kita mau. Ternyata orang itu membawa suatu ajaran yang berbeda. Nanti kita didoktrinasi setelah kemudian itu. Jadi kita harus hati-hati, Mas Abel ya. Harus hati-hati betul, kita harus bijak melihat itu. Jadi jangan gampang kita itu melihat, apalagi melihat dari kamar sebelah itu ya. Dari kamar sebelah kita dikirim. Jadi kita benar-benar harus bisa memahami betul. Misalnya itu nanti di media, di dunia maya itu betul-betul tahu ini benefitnya dari mana. Kita harus tahu persis. Itu. Kalau misalnya tidak persis, tinggalkan saja. Gitu ya. Kita juga punya kepercayaan masing-masing. Kita harus bisa paham. Kita harus bisa tahu. Ya, kepercayaan itu nanti akan menuntun di dalam kita melakukan suatu kegiatan. Tapi kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, ya kita ya kadang-kadang kita gelap terus kan gitu kan. Jadi tetap kita tetap harus bisa menyandingkan antara religi kita dengan pekerjaan kita sebagai mahasiswa. Itu Mas Abel yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Argo. Saya kira menggunakan akal sehat juga ya Pak Argo ya, supaya kita bisa kritis melihat tawaran-tawaran benar. Yang terakhir ini juga yang cukup heboh ya, pinjaman online dan semuanya itu. Banyak juga milenial kena nih. Oke, terima kasih Pak Argo. Pertanyaan berikutnya ini yang cukup baru juga nih Pak Argo, yang terjadi di Singkil Aceh Singkil ya kalau nggak salah, yang evakuasi anjing ini dari Patricia. Pertanyaannya begini Pak. Yang viral tentang anjing yang dievakuasi yang hingga mati di Aceh Singkil dengan alasan wisata halal. Menurut Bapak, apakah dengan peraturan yang dikeluarkan secara tidak sadar menanamkan intoleran dan radikalisme terhadap sesama makhluk hidup yang terlalu fanatis kepada masyarakat setempat, dan secara tidak langsung mendoktrin masyarakat tentang paham radikal? Yang saya tahu diharamkan apabila kita mengkonsumsinya, gitu ya. Sama saja dengan kita manusia tidak kanibal, bukan berarti kita harus membenci sesama manusia. Apa pendapat Pak Argo? Masalah di Aceh ini. Mbak siapa tadi ini? Patricia Pak. Mbak Patricia tadi ya berarti ya. Oke. Jadi ya memang ada beberapa kebijakan pemerintah ya yang dilakukan berkaitan dengan untuk menarik wisatawan. Jadi mungkin bisa dipahami betul bahwa namanya wisata halal, untuk wisata itu seperti apa itu ya. Jadi wisata halal itu ya artinya bahwa salah satunya itu ada di sana menyediakan tempat ibadah ya gitu ya. Dan tempat untuk ibadah ada di sana, atau kemudian juga misalnya ada tulisannya. Misalnya ini adalah rumah makan halal. Ini rumah makan apa ya? Rumah makan anulah yang bisa dikonsumsi itu. Jadi bukan berarti terus kita ada langsung saklek ya di dalam kita menangkap ya. Seperti pernah di Bali, wisata halal, orang Bali marah semua. Gitu ya. Jadi bukan berarti terus kemudian di Bali semua juga harus semuanya tidak boleh, bukan begitu. Itu bukan begitu. Ya artinya bahwa memang di sana juga
harus sesuai, nanti ada indikator-indikator yang ada oleh pemerintah gitu ya. Jadi nanti masyarakat dari luar pun kalau misalnya datang ke Indonesia jangan bisa nyaman. Ya, misalnya dari wisatawan dari mana sih, Timur Tengah, datang ke Indonesia, ya melihat, ternyata Indonesia rumah makannya bersih-bersih, semua ada tulisannya semua. Jadi nanti kita bisa memilih makan apa. Di sini ada tempat rambu-rambu, tempat ibadah, tempat apa itu. Jadi kemudian kalau jamnya sembahyang buat Muslim itu ada tandanya dan sebagainya. Jadi bukan berarti terus kita langsung seperti itu. Kalau yang case di Aceh mungkin saya tidak paham betul itu case-nya seperti apa ya. Itu apakah itu dia gigit orang atau apakah dia itu miara banyak ya, kemudian dia jual atau apa, saya tidak paham betul. Yang terpenting bahwa kalau memang lingkungannya di sana ada aturan ya, ada kanun ya, ada aturan di sana, ya kita tetap harus mentaati itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Paling Angin ya. Ya, artinya perlu kita pahami aturannya juga sebelum memberi respon ya Pak Argo ya. Itu betul. Ya. Mungkin sekalian ada pertanyaan begini Pak Argo, ini kan banyak mahasiswa, banyak sekarang yang terkena kasus undang-undang ITE karena menyebarkan kebencian ataupun apakah nada sara begitu. Ada tips atau trik dari Pak Argo supaya mahasiswa bisa menjaga tangannya nih Pak Argo untuk status dan sebagainya. Silakan Pak Argo. Ya, jadi Pak Prasasti, kalau menurut saya itu saring dulu baru sharing. Nah, gitu. Jadi saring. Apa yang disaring? Ya, apa yang kita tulis kita saring dulu. Yang kita tulis itu. Jadi setelah kita tulis dilihat lagi. Jangan asal langsung send, dilihat lagi. Betul nggak sih ini omongan saya, tulisan saya ini? Nah, setelah disaring semuanya udah oke, ternyata tidak membuat orang sakit hati, tidak membuat orang itu tersinggung, baru di share kan di situ. Jadi kita harus saring dulu, gitu ya, saring dulu baru di sharing, itu saring dulu. Jadi intinya bahwa dengan adanya gadget ini maupun perkembangan teknologi itu, kadang-kadang kita kan berbagai macam. Memang saya tidak bisa menyampaikan secara detail bahwa kasus yang menggunakan gadget itu banyak, karena sekarang ada video call, ada TikTok, gitu ya. Yang banyak yang video call yang digunakan itu bisa untuk yang negatif juga ada, ya, video call. Jadi hati-hati ya, misalnya ada juga yang dia menekan setelah dia itu mendapatkan foto yang kita video call dengan teman, disuruh begini, akhirnya di crop mendapatkan fotonya, akhirnya dia menekan. Ini kalau saya nggak dikasih uang akan saya sebarkan. Kalau kamu tidak mau jadi pacar saya sebarkan. Nah, itu ya. Dan sebagainya. Jadi itu hati-hati. Itu ya tipnya itu tadi, disaring dulu baru sharing. Dan kemudian kalau mau maki-maki dengan teman, dengan apa, jangan di media sosial maupun di gadget lah. Kita jangan maki-maki lah di sana. Ya memang ada aturan di Bapak Kapolri, ya. Tidak semua kita ajukan ke pengadilan itu, ya. Tidak semuanya. Kalau misalnya cuma dari berteman aja maki-makian kemudian laporan, ya kita selesaikan lah. Adalah salaman di situ, minta maaf lah itu. Ya udah oke, sudah. Jadi kecuali yang mengancam ke kelangsungan bernegara, itu ada mengancam ke negara Indonesia, kita proses, gitu ya. Kemudian syarat dan sebagainya. Itu semua ada kriterianya, ya. Tapi yang terpenting bahwa teman-teman mahasiswa jangan terlalu gampang untuk marah, dituangkan dalam gadget dan tulisan. Kemudian kalau renungan misalnya harian itu ya, ditulis semuanya nanti hilang atau kesen. Kemana nyimpennya nanti bisa dimonitor oleh teman-teman yang lain. Pokoknya hati-hati saja, kita mempunyai perkataan-perbuatan dialihkan di gadget, hati-hati, kita jangan marah, kita gunakan yang baik-baik saja. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Argo.
Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, ada 1-2 penanya lagi, silahkan yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Bapak Ibu dosen juga boleh kalau mau bertanya nih. Mumpung Pak Argo masih bersama dengan kita, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Oke, adakah? Kalau belum ada dari chat juga nih Pak Argo. Kalau ini dari sebentar dari Fakultas Psikologi namanya Abiel ya, Abiel. Dia bertanya begini Pak Argo, kalau kita punya teman yang sudah radikal atau dari Abiel, jadi kalau kita punya teman yang ketemu dengan orang yang sudah radikal, apakah kita mendengarkannya atau langsung pergi menjauh darinya begitu Pak? Ya. Baik ya. Jadi misalnya kita punya teman atau teman dekat atau keluarga atau saudara itu ya. Biasanya orang yang memang sudah dia itu mempunyai aliran radikal itu dia akan berteman dengan yang sejenisnya di sana. Jadi itu berarti belum radikal lah, jadi masih anti toleransi lah itu di sana lah. Toleransi itu kita kadang bertemu, ya. Tapi ya artinya bahwa kita harus bisa membawa diri saja. Kita membawa diri pada teman itu, kita kemudian memberikan ucapan tingkah laku yang baik. Ya. Nanti lama-lama kan teman itu nanti akan berpikir ke sana. Kalau kita yang terpenting kita juga harus rendah hati aja, rendah hati dalam menyikapi itu. Dan itu kan kita juga tidak harus frontal, ada di teman saya itu saya pergi. Tapi kita tetap aja, tapi kan misalnya berbicara ini sudah mulai mengarah kepada dan doktrinasi, ya kita ya apa namanya, jangan didengerin terus kan gitu. Tapi kalau sebatas kita masih bicara yang biasa saja kan nggak masalah, nggak usah kita hindari. Ini kalau sudah bicara tentang doktrin, ya kita harus bisa mempunyai komitmen kita ini. Ya, mempunyai komitmen, ya kita tidak akan mendengarkan itu. Itu mungkin Pak. Ya. Ini sepertinya ada respon dari Abiel. Silakan Abiel, present, ada tanggapan tuh. Iya Pak, nama saya Abiel dari Fakultas Psikologi. Mengenai dengan tadi Bapak bilang UITE, kan Jokowi pernah bilang bahwa kita boleh mengkritik pemerintah. Nah, bagaimana cara kita mengkritik pemerintah dengan baik dan benar dan sehat, Pak, tanpa harus menyinggung orang-orang di sekitar gitu, Pak? Pertanyaan kedua berarti dari Abiel. Silakan Pak Argo. Ini sekarang saya ada lomba mural tuh, kritik polisi sampai elek boleh, nggak saya apa-apain. Kritik pemerintah juga boleh. Ada lomba mural ini besok pagi, akan dilombakan itu dari seluruh Indonesia ya, sudah kami buat lomba mural itu, mengkritik pemerintah boleh gitu ya. Ya intinya bahwa kita kan ada jalur ya, kalau kita mau misalnya mempunyai suatu argumen tersendiri kan, kita ada bisa melalui DPR lah, kita ada melalui pintu-pintu yang lain banyak yang perlu kita sampaikan gitu ya. Jadi kita harus menggunakan yang dilarang oleh pemerintah ya, atau dilarang oleh aturan, maksud saya aturan di sana. Namanya mural yang dibuat di jalan-jalan juga tidak diapa-apain, ya, kritik semuanya. Dan Kapolri juga kemarin menyampaikan tidak anti kritik ke polisi juga kan gitu. Jadi intinya bahwa makanya kita sebagai orang terpelajar ya, kita harus bisa menyalurkan lewat apa sih? Kalau kita harus mengkritik guru atau dosen pun kita juga harus ada salurannya lewat apa gitu ya. Semuanya ada mediator yang kita gunakan. Yang terpenting jangan melanggar hukum saja mediatornya itu. Itu demikian Pak. Baik. Terima kasih Pak Argo sudah banyak diskusi, pertanyaan, dan saya kira ini sangat baik untuk kami para dosen dan juga para mahasiswa untuk sama-sama berjuang merawat Indonesia, khususnya tentang paham radikalisme ya. Tadi juga Pak Argo sebutkan, baik tidak saja mungkin kalangan yang sangat sudah teroris, tapi benih-benih radikal itu juga bisa ada di dalam diri kita, apakah misalnya tadi egoisme agama, egoisme suku begitu ya, yang bisa menjadi benih berkembangnya paham intoleransi juga dalam kehidupan kita bersama.
Ya, ada kata penutup mungkin Pak Argo untuk mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan saya bisa untuk bertemu dengan adik-adik semua di Ukrida ini. Dan tentunya mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya dengan tema yang ada, kita bisa membawa diri dan kemudian juga kita harus tidak egois yang kita tonjolkan. Ya. Tapi bagaimana kita sama-sama itu kita bisa hidup rukun, ya, gotong royong itu melalui unit terkecil nanti unit yang besar lainnya. Dan jangan lupa untuk sekolah ya diawali dengan doa. Itu aja. Itu aja Pak. Ya, jangan lupa berdoa ya. Menarik nih dari Pak Argo. Ya, Kadif Humas Polri ya, orang ketiga mungkin Pak ya di Polri ya. Banyak kita untuk berdoa hari ini, Bapak Ibu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Pak Argo untuk pencerahannya. Silakan teman-teman bisa berikan reaksinya kepada Pak Argo. Terima kasih banyak sudah memberi wawasan bagi kami. Sekali lagi kami dari Ukrida mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Argo di tengah kesibukannya yang pasti sangat padat ya Pak, tapi memberikan waktu pada sore hari ini. Sangat senang sekali bertemu langsung Pak Argo dengan Zoom ini yang bisa dilihat di televisi ya. Terima kasih sekali lagi Pak Argo. Tuhan memberkati Bapak senantiasa di pelayanannya di Polri. Ya, kami juga berdoa sehat selalu Pak untuk sama-sama menjaga bangsa ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Argo untuk pencerahannya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir. Demikian diskusi kita dengan Pak Irjen Pol Argo. Saya kembalikan ke MC. Atau langsung ke pengumuman lomba nih, Sa? Oke, baik. Teman-teman sekalian, para mahasiswa, ini festival kita yang kedua ya. Tadi sudah disinggung Pak Argo juga sedikit pentingnya moderasi beragama. Yang ketiga nanti adalah moderasi beragama ya, dan tentu saja pembicaranya tidak kalah keren ya. Nanti yang ketiga, jadi di dalam 8 festival ini teman-teman silahkan tuangkan argumentasinya, opininya melalui lomba yang kita adakan ya. Aurelin, apakah bisa di-share screen lomba kita? Sekali lagi teman-teman, kami undang teman-teman aktif juga ikut lomba. Yang pertama lomba video edukasi, jadi kita ingin apa yang kita dapat di festival ini kita bisa sebarkan melalui video edukasi ini di Instagram ya. Ketentuannya semua sudah ada di flyer ini. Nanti Aurelin apakah bisa share di grup Telegram juga atau di IG-nya Ukrida atau di kolom chat juga bisa di-share. Teman-teman bisa lihat ketentuan videonya. Silahkan buat video edukasi yang menarik agar pesan dari festival ini tersampaikan kepada publik. Dan hadiahnya juga tentu sangat menarik. Dan ini bertaraf nasional gitu ya. Jadi teman-teman yang dari luar Ukrida juga silahkan. Kami sangat berharap bisa terlibat aktif dalam lomba ini. Silahkan kirim karyanya, video edukasi untuk lomba Festival Nasional Tiga Anti Dosa. Ya, salah satu topik yang kita bahas di 8 festival ini teman-teman bisa bahas. Semuanya ada di ketentuan lomba ini. Lalu lomba yang kedua, ini video di Instagram. Lalu yang kedua, tujuannya sama, yaitu supaya kita bisa terus mengkampanyekan itu kepada publik dalam lomba menulis opini. Ya, bedanya sedikit. Kalau yang ini opininya harus terbit di media massa atau media massa online. Ya, kita tidak membatasi baik lokal, nasional ataupun regional. Silakan. Yang penting dia terbit di media online. Tetapi bukan blog ya, bukan blog. Jadi bukan Kompasiana atau blog pribadi atau WordPress begitu ya, bukan blog, tetapi media yang ada redaksinya gitu ya, sehingga kita harap ada proses penyaringan redaksi. Tulisan yang terbit di sanalah yang akan diperlombakan. Jadi teman-teman, kalau hari ini sudah ada tulisannya terbit tentang intoleransi membangun sinergi membangun negeri yang minggu lalu kita bahas, bisa dilombakan, tinggal didaftarkan di sini, daftarkan tulisannya, link penerbitannya atau print screen penerbitan di korannya, begitu ya. Jadi teman-teman, artikelnya, opininya bisa diikutkan.
di lomba ini. Jadi ini syaratnya harus terbit di media massa. Bisa online, bisa cetak, bisa lokal, regional, ataupun nasional. Jadi tidak batasi harus nasional. Yang penting media massa yang melewati proses redaksi. Ya, ini juga hadiahnya sangat menarik dan bertaraf nasional ya. Jadi teman-teman dari luar Ukrida yang hadir melalui tayangan YouTube juga silakan bisa mengikutkan karya-karyanya di lomba ini. Di lomba ini teman-teman bisa mengikutkan 3 opini. Jadi seandainya selama 8 festival ini ada 3 tulisan yang terbit, 3-tiganya bisa diikutkan. Tapi kalau 4, teman-teman bisa pilih 3 terbaik dari tulisan tersebut. Syaratnya sama dengan lomba video juga. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman memastikan pernah ikut dari 8 festival ini. Jadi itu nanti ada sertifikatnya, teman-teman bisa upload sebagai bukti kepesertaan ikut seminar. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, ada 6 festival lagi, ada 6 tema lagi yang menarik untuk kita ikutin bersama, dan kami menunggu karya-karya terbaik dari teman-teman. Ya, itu saja untuk informasi lomba nasional 3 anti dosa. Saya kembalikan ke. Baik, terima kasih untuk Pak Prasasti informasinya yang diberikan. Mari teman-teman kita bisa mengikuti terhadap 2 lomba yang sudah diberitahukan oleh Pak Prasasti. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, SIK MSI, yang sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi dan berdiskusi, sehingga kami mendapatkan pengetahuan baru yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa semoga Bapak dan keluarga sehat selalu, sukses, dan terus berkarya untuk bangsa dan negara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prasasti Pranginangin, SPD, MDiv, MM, yang sudah memandu sesi materi dan diskusi dengan baik. Sehingga kami semua mengerti tentang arti merawat kebinekaan anti radikalisme. Kami berdoa semoga Bapak dan keluarga selalu sehat, sukses, dan dapat terus berkarya. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita semua yang hadir pada seminar hari ini dapat mengerti dan mengambil peran dalam mengimplementasikan makna dari merawat kebinekaan anti-radikalisme. Baik, sebelum kita menutup acara hari ini, kami mengundang Bapak Jenny Ruswandi untuk memimpin doa penutup. Kepada Bapak Jenny Ruswandi, kami persilakan. Mari adik-adik mahasiswa semua dan juga bapak-bapak dosen, bapak ibu dosen yang hadir dalam acara ini, kita sama-sama menutup acara ini dengan doa. Saya akan memimpin dalam Kristiani. Teman-teman, bapak-bapak ibu dosen yang beragama lain silakan berdoa dalam agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memanjatkan syukur kami kepada Engkau Tuhan pada hari ini di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan satu tema yang penting, khususnya tentang negara ini, di mana kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mempunyai latar belakang yang begitu beragam, bertanggung jawab pada dalam kehidupan kami untuk merawat kebinekaan kami, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang disampaikan oleh Irjen Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono boleh membantu kami, menolong kami untuk bisa menerapkan bagaimana merawat kebinekaan yang ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan khususnya di dalam kehidupan kampus kami, Tuhan, di Ukrida, di mana kami mempunyai latar belakang yang begitu berbeda. Dan biarlah kami boleh menjadi satu teladan bagi masyarakat di sekitar kami untuk benar-benar bisa merawat keberagaman ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami, Tuhan, dan kami berdoa untuk webinar selanjutnya. Biarlah Engkau menolong setiap narasumber yang akan mempersiapkan tema-tema yang penting, yang menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami, bermasyarakat, bernegara. Biarlah mereka boleh mempersiapkan dengan baik, dan setiap dari kami boleh mendapatkan manfaat dari semua. Itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Jenny Ruswandi yang sudah memimpin doa penutup.
Baik, sebelum menutup seminar, izinkan saya untuk membawakan pantun bagi kita semua. Jalan-jalan ke Kintamani, tidak lupa membeli Srikaya. Sekian untuk seminar kita hari ini. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Saya Arga Binsar Firmando Tua Sinaga. Saya Nisa Nuari Sinaga. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan saat kami memandu acara ini. Salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.